kita awali untuk pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini untuk melakukan sholat berjamaah subuh. Sholawat serta salam takkan pernah kita lupa, selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpin umat, pemandu dan pencerah jalan kebenaran bagi kita untuk langkah kaki kita menuju rahmat dan barokah ilahi Rabbi, dengan penuh harap dan keyakinan untuk mendapatkan syafaat beliau pada yaumil kiamat. Allahumma amin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, di beberapa kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan materi dengan tema metode sholat khusyuk, dengan 3 metode. Yang pertama tumaninah, tafakkur, dan takabur. Khusyuk dalam sholat ini berarti hadirnya hati ketika kita menghadap Allah dan tenangnya anggota badan, juga perkataan dan perbuatan orang yang sholat ikut dihadirkan sejak awal hingga akhir dengan penghadiran dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita pada saat itu sedang bermunajat kepada Allah. Dan tidak sholat tidak akan didapat bagi sholatnya orang yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Melihat ayat ini berarti kita bisa melihat bahwa orang munafik pun itu bisa atau memungkinkan untuk sholat, tetapi dengan malas, ya. Juga dengan riya, agar supaya dilihat oleh manusia. Dan di masa sekarang ini banyak yang tahu aturan fikih, akan tetapi lupa menghadirkan hati, karena khusyuk ini adalah perkara yang terpenting dalam sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun yang pertama dan kedua, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Rasulullah memberi pengajaran kepada orang yang salah sholat. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah salatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun salat.
dan datang lalu memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidak sholat. Diulang begitu sampai 3 kali. Orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang memutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Rasulullah SAW mengajarinya dengan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukulah dan sertai tumakninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beritidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu di dalam setiap sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Dan kewajiban tumakninah dalam setiap rukun seluruhnya. Rukun salat tidaklah sah jika tidak ada tumakninah, sebagaimana pendapat jumhur ulama, baik itu Syafi'iyah, Hanbaliyah, Malikiyah, dan Jahiliyah. Dan di dalam hadis tersebut di atas, Rasulullah SAW menyebutkan tumakninah dalam ruku, bangkit dari ruku, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Rasulullah menyuruh mengulangi sholat karena tidak memenuhi rukun ini. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia tidak salat padahal ia dalam keadaan tidak tahu. Artinya ketika tidak tahu pun itu diwajibkan untuk kemudian juga tumakninah. Dengan mempraktikkan ketenangan dalam sholat, maka kita akan merasakan kenyamanan dan kelezatan tubuh ketika meluruskan punggung saat ruku, berdiri tegak lurus saat tidak, meluruskan punggung saat sujud, otot-otot di seluruh badan dari kepala hingga kaki akan terasa enak dan nyaman. Jadi hendaklah kita setiap muslim menghindari khusyuknya orang munafik, sebagaimana kata Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai khusyuknya orang munafik adalah jasadnya itu terlihat khusyuk, jadi etok-etok awake khusyuk ning atine tidak. Itu ini dalam Madari As-Salikin halaman 521. Jadi sebagai kiat khusyuk yang pertama mungkin kita harus kita lakukan adalah persiapan salat, tumakninah di dalamnya, itu kemudian tartil membaca surat, tadabbur ayat, tadabbur pada bacaan-bacaan sholat, dan lebih-lebih ketika dalam keadaan sujud. Yang kedua yaitu menghilangkan hal-hal yang melemahkan khusyuk, yaitu gangguan-gangguan yang sekiranya nanti ada atau terbawa dalam pikiran kita jika kita sedang melakukan sholat. Kemudian yang ketiga adalah meresapi bacaan-bacaan sholat, dan mungkin itu yang bisa saya pelajari. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.